Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Jumpa lagi di channel Hamasya. Kali ini kita sedang jalan-jalan keluarga ke Provinsi Bangka Belitung, teman-teman. Nah, ini kita sedang siap-siap mau naik pesawat ya. Dan kita bareng ya, ada nih bapak saya, ibu saya, dan juga ada adik saya nih, Fautita Amila dan suaminya, dan juga ada keponakan kita Gendis, nah dan juga ada Syakira Hamada Hamasya ya, dan saya sendiri dan juga istri saya. Nah, kita hampir ketinggalan pesawat teman-teman ya, jadi kita telat masuk kapal, tapi akhirnya alhamdulillah kita masih sempat. Nah, ini kapal kita naik Super Airjet teman-teman. Nah, ini suasana di dalam, jadi kita satu baris sama-sama. Kebetulan Mbak Kiki, Mas Eko, dan Gania dan Gavin tidak bisa hadir ya. Nah, perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam ya teman-teman. Kita sampai sana sekitar jam 10, berangkat sekitar jam 7. Dan di sini kita langsung disambut oleh Bandara Haji Hanan Judi ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Belitung itu oleh penduduk lokal disebut Belitong teman-teman ya. Makanya kita sering dengar Belitung dan Belitong, dan itu sebenarnya berasal dari nama sebuah logam yang disebut biliton. Nah, biliton ini kemudian berubah ya, pelafalannya disesuaikan dengan penduduk lokal menjadi Belitung teman-teman. Setelah sampai, kita langsung makan di mie ayam Atep, salah satu mie ayam yang terkenal. Dan ini adalah mie khas Belitung teman-teman. Jadi campuran ada mie, timun, melinjo ya, dan juga ada tahunya teman-teman. Nah, ini suasana di pusat kota Belitung. Kita menuju objek kunjungan pertama, yaitu sekolah Laskar Pelangi, replikanya teman-teman ya, replika sekolah Laskar Pelangi, karena sekolahnya sekarang sudah tidak ada. Dan sebagaimana kita tahu teman-teman, Belitung ini dikenal sebagai negeri Laskar Pelangi, dan ini juga menjadi ikonnya teman-teman ya, sekolah Laskar Pelangi. Meskipun sekolahnya sekarang sudah tidak ada, tetapi replikanya masih ada. Dan sekarang sekolah Muhammadiyah yang ada di Belitung ini, terutama di daerah Gantong ini, ada tingkat SMP dan SMA teman-teman ya. Tapi untuk tingkat SD-nya yang Muhammadiyah sudah tidak ada lagi. Dan di sini kita memiliki replika yang mirip dengan gedung aslinya. Jadi terdiri dari 2 kelas dan 1 kantor teman-teman. Dan karena ini memang lagi musim liburan 17 Agustus ya, ada long weekend, ada hari Jumat kejepit, jadi cukup ramai teman-teman. Ini suasana di depan ya, ada tulisannya SD Muhammadiyah Gantong, dan dia lokasinya di Belitung bagian timur teman-teman ya. Dan dari tempat kita turun landing itu dari bandara jaraknya sekitar 1,5 jam, tepatnya di daerah Gantong di Belitung, di Belitung Timur. Dan ini juga sebenarnya kampungnya Ahok teman-teman ya. Nah, jadi selain kampung Laskar Pelangi, ini juga kampungnya Ahok, mantan gubernur DKI. Selanjutnya kita ke Museum Kata Andrea Hirata teman-teman. Ini masih di lokasi yang berdekatan dengan replika sekolah tadi di Gantong, di kampungnya Andrea Hirata. Ini adalah sebuah museum pribadi teman-teman. Masuknya kita bayar 50.000 dan mendapatkan cuplikan novel Laskar Pelangi. Jadi masing-masing dapat 1 eksemplar ya untuk setiap pembelian tiket. Nah, ini dia novelnya. Dan di dalam ini ada beberapa ruangan. Ini bagian depannya ya, kita bisa ambil foto dan sangat instagramable ya latar belakangnya, kemudian nuansa bangunannya,
sangat menarik dan klasik. Nah, ini tempat sampahnya. Nah, kosong teman-teman ya. Nah, di dalam ini kita bisa lihat ya, ini ada tulisannya Museum Kata Andrea Hirata. Kelihatan ini seperti rumah sederhana teman-teman, tetapi di dalamnya banyak koleksinya Andrea Hirata ya. Nah, dan banyak sekali tempelan di tembok ini informasi-informasi menarik seputar Andrea Hirata. Bagian depannya di sini ada kisah Raja Berekor ya. Ini Raja Berekor ini adalah kisah turun-temurun di Belitung yang menginspirasi Andrea Hirata. Ini bagian depannya ada foto dan juga tulisannya Museum Kata Andrea Hirata. Nah, ini adalah kisah legenda Raja Berekor yang dikisahkan turun-temurun yang didengar Andrea Hirata dari neneknya. Kemudian ini ada seperti replika semacam patung ya. Ini bagian tengahnya teman-teman, mungkin bisa dikatakan ini ruangan utamanya, itu berisi koleksi buku yang sangat banyak dari berbagai macam bahasa teman-teman. Jadi koleksi bukunya Andrea Hirata itu bisa kita nikmati di sini dari beragam jenis buku yang mulai dari novel, ada buku lainnya juga. Nah, ini reading room, ruang baca. Selain itu juga ada koleksi penghargaan yang diterima Andrea Hirata dari berbagai pihak teman-teman. Ada dari dalam dan juga dari luar negeri. Bahkan ada dari UI juga ini ya. Dari UI, dari institusi-institusi pendidikan yang mungkin pernah mengundang Andrea Hirata sebagai narasumber. Nah, ini menarik, di sini disebut bahwa Andrea Hirata adalah penulis bestseller internasional pertama dari Indonesia teman-teman. Memang jarang sekali penulis Indonesia yang bisa menembus pasar internasional ya. Dan Andrea Hirata ini adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia. Nah, ini bagian lain dari ruang tengah teman-teman ya. Jadi di bagian tengah itu selain ada koleksi buku, di sini juga ditempel koleksi buku Laskar Pelangi dari berbagai bahasa. Kita bisa lihat kurang lebih ada sekitar 30 teman-teman ya, 30 versi Laskar Pelangi dari berbagai bahasa. Nah, ini prasasti pembukaan Laskar Pelangi ya, pembukaan Museum Andrea Hirata.
Di bagian belakang dari museum ini ada semacam dapur ya, tapi memang kelihatannya tidak terlalu ada sisi literasinya, hanya hiasan-hiasan, dan di sini ada tempat duduk banyak juga. Nah, ini ada kotak pos ya, karena kita tahu Andra Hirata juga pernah menjadi petugas pos selama hidupnya ya. Selanjutnya di sini ada ruang literasi anak ya. Jadi dia tanahnya itu lantainya dilapisi dengan kayu dan di dalamnya ada buku-buku untuk anak-anak. Memang suasananya asik sih di dalam sini, tetapi agak pengap ya karena tidak ada AC dan jendelanya tertutup. Nah, ini bagian lain dari museum ini. Di sini ada semacam tempat literasi musik dan juga film ya. Jadi di bagian atasnya ada berbagai poster seniman dan juga film. Dan ini bagian lain dari museumnya. Di sini dituliskan informasi-informasi penting berkaitan dengan Belitung atau Belitong. Nah, ini misalkan menarik sekali ya, kenapa Pantai Belitung sangat indah. Nah, karena di sini ada batu-batu granit yang menonjol yang berusia jutaan tahun, teman-teman. Jadi sangat indah sekali pantai-pantai di Belitung ini. Salah satu contoh penampakan batunya yang bisa kita temui di pantai-pantai di sekitar Belitung. Belitong itu sebenarnya berasal dari kata Biliton, teman-teman. Ini adalah salah satu nama perusahaan tambang yang pernah ada di Belitung. Nah, nama Belitung ini kemudian berubah menjadi Belitong ya. Sampai sekarang orang-orang Indonesia menyebutnya Belitong. Nah, ini ada satu bagian menarik dari museum ini yang berisikan banyak sekali jendela, teman-teman. Nah, di bagian atapnya ini ada jendela-jendela tertempel, sangat artistik dan menarik. Dan di bagian temboknya itu juga ada jendelanya. Jadi tulisan-tulisan yang ditempel di situ ditutup oleh jendela yang bisa kita buka. Nah, ini dia teman-teman Museum Kata Andra Hirata yang sangat menarik dan berkesan bagi saya pribadi. Dan setelah dari museum kita berlanjut ke warung kopi, teman-teman, Kopi Kuli. Ini juga artistik sekali ya warung kopinya, karena bersebelahan dengan Museum Kata yang juga artistik. Kita lihat di sini dekorasinya, ornamennya luar biasa artistik, dan daftar menunya ditulis pakai kapur, teman-teman, dengan tulisan tangan. Kita bisa lihat harganya cukup terjangkau, berbagai macam kopi, dan ini yang menarik ada pempek singkong, teman-teman. Nah, selanjutnya kita makan siang di restoran Pakistan ya, yang dekat dengan pantai. Dan di sini kita di sebelahnya itu ada pantai, teman-teman. Jadi kita bisa main di pantai. Nah, kebetulan setelah makan kita langsung ke pantai, teman-teman, melihat suasana di pantai. Dan pantainya ini sepi sekali ya. Jadi tidak ada yang main di sini, sedikit sekali ada sih, tapi tidak banyak. Ini kita bisa menikmati pantai. Dan ini saya kira mendapatkan satu layangan ya, jadi dia main layangan, teman-teman. Nah, ini menu kita di rumah makan Pakistan tadi, teman-teman. Ini namanya kalau tidak salah ganangan ikan nanas ya, teman-teman. Jadi
salah satu makanan khas yang sering kita temui di restoran-restoran sana. Jadi itu ikan yang kuahnya pakai nanas, teman-teman. Jadi ini makanannya kebanyakan seafood, teman-teman ya. Kalau kita ke Belitung, menunya rata-rata ikan, cumi, udang, dan lain-lain. Nah, ini suasana di pantai di seberang restoran. Ini Hamada, Syakira, dan Mbak Gendis bermain di pantai. Nah, ini yang menarik teman-teman, di sebelah pantainya ini ada satu pulau kecil teman-teman ya. Ini pulau kecil ini dipisahkan oleh laut yang sangat cetek. Nah, di sini kita menemukan sebuah pulau tidak berpenghuni, tapi pulaunya kecil sekali ya. Nah, selanjutnya menjelang matahari terbenam, kita berkunjung ke pantai Tanjung Pendam yang dekat dari hotel. Di sini kita melihat sunset teman-teman, menikmati suasana sunset di pantai Tanjung Pendam di Pulau Belitung. Dan di sini Syakira menemukan keong teman-teman ya. Ini keongnya besar, ini masih hidup, ada isinya. Nah. Oke teman-teman, itu dulu video kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan bagian-bagian selanjutnya, karena perjalanan kita di Belitung masih cukup panjang ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan kunjungannya ke video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.